Nah, ini lihat kalimat James Dickey. Jadi bumi ini ketika di tangan muslimin lebih indah dibandingkan hari ini. Nah, itu yang bicara ahli, ya, orang hari ini yang mengkaji masa lalu. Jadi itu kalau dibayang, subhanallah, muslimin ketika membangun taman, saya belum lama menyampaikan tentang ilmu pertamanan dalam peradaban Islam. Ketika muslimin bicara tentang taman itu, Andalus salah satu contoh yang luar biasa karena negeri-negeri yang masya Allah subur juga, sehingga pertamanan itu istimewa sekali dan dikagumi. Ternyata dulu di tangan muslimin bumi ini lebih indah. Jadi hari ini itu tidak indah. Kalimat James Dickey, ya kan? Bahwa bumi hari ini tidak indah. Lebih indah ketika dulu di tangan muslimin. Kenapa? Karena keindahan itu syariat Islam. Apa kita lupa dengan hadis kita, hadis Nabi SAW? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Itu syariat loh. Jadi keindahan itu syariat. Makanya kalau muslimin kok tidak indah, ya kan? Itu melanggar syariat itu. Ya. Contoh di antara contoh keindahan adalah parfum. Parfum itu kan aroma yang membuat menjadi lebih indah hidup ini. Dan itu adalah syariat. Syariat, ya. Parfum itu adalah syariat dan subhanallah muslimin di Andalusia itu diantaranya meninggalkan ilmu parfum yang hari ini kita tahu. Makanya jangan heran kalau ibu kota parfum di dunia ini ada di Perancis. Jangan heran. Tapi ingat, ilmu parfum itu, ya, parfum itu Eropa nggak pernah mandi, jadi nggak kenal parfum dia. Muslimin yang menjadi itu syariat dalam Islam masalahnya. Bukankah buat kaum laki-laki kalau Jumatan, ya kan, ada sunnahnya untuk pakai ketika dia berangkat Jumatan. Ya, begitu juga ketika dia berangkat ke masjid untuk sholat. Ya, parfum ini bukan cuma hak laki-laki, perempuan juga ada hak untuk parfum. Hanya ada aturan syariat, ya. Jadi itu syariat di dalam agama kita. Kemudian lihat, Prancis ditinggali ilmu parfum itu berapa penghasilannya? Parfum itu, ya, berapa penghasilan parfum di dunia hari ini? Besar sekali. Itu hanya sedikit dari syariat ini. Luar biasa itu. Nah, kembali tadi pada kalimat James Dickey tadi itu, bumi lebih indah ketika bicara tentang pertamanan. Teman-teman tahukah bahwa semua ini berawal, muslimin kenapa sampai sehebat itu? Karena semua berawal dari syariat ini. Tadi saya sudah bilang, parfum itu syariat ini, maka muslimin berupaya untuk menciptakan berbagai macam hal tentang parfum, aromanya, sampai mesin distilasi, mesin penyulingan, ya, mesin penyulingan, kan kehidupan pribadi dan lingkungan, ya. Contoh lain, umpamanya tentang masalah satrul aurah. Dalam bab fikih kita tahu ada namanya satrul aurah, yaitu menutup aurat, pakaian kita. Menutup aurat bukan cuma masalah pakaian, bukankah Rasul pernah menyampaikan tentang masalah minta izin kalau masuk rumah orang, ya? Minta izin, kan kalau kita masuk rumah orang harus minta izin dulu, ngucap salam dulu. Kenapa harus minta izin? Apa kalimatnya Rasul? Innama ju'ila listi'dzan min ajril basar. Minta izin itu disyariatkan karena masalah mata. Nih, mata, gara-gara mata kita ini maka izin itu harus ada. Apa artinya? Artinya adalah jangan sampai mata kita melihat sesuatu yang rahasia, sesuatu yang pribadi di dalam rumah. Maka perlu izin, nggak asal masuk. Itu artinya bahwa sitrul aurah, menutupi aurat itu dalam syariat itu hal yang penting. Maka ketika contohnya arsitek ketika membangun rumah, umpamanya membangun ruang-ruang di rumahnya, atau membangun taman umpamanya, atau membangun apapun, itu dia akan memikirkan bagaimana tetap terjaga auratnya penghuni rumah ini. Itu arsitektur dalam Islam. Jadi arsitektur dalam Islam itu bukan hanya arsitektur, apapun ilmunya, itu mesti menimbang syariat ini. Ya, mesti menimbang syariat ini. Ya. Jadi karenanya itu Masya Allah akan mengubah. Dan teman-teman kalau belajar ilmu menggunakan sudut pandang syariat, maka bisa akan berubah total. Saya kasih contoh berubah total. Dan lagi-lagi
Itu kalimatnya para arsitek handal ya kan, yang menyampaikan tentang hal tersebut. Lihat ya, ini contoh perubahan yang sangat nyata. Kalau ada rumah ya kan, lihat perumahan-perumahan kita hari ini Bapaknya. Rumah-rumah yang biasanya di kota-kota besar, ada di kota-kota yang rumah ada tamannya, rumahnya mungkin nggak besar atau besar terserah, tapi ada tamannya. Di mana diletakkan taman biasanya? Diletakkannya di luar. Di dalam ada ya, di dalam ada itu kalau biasanya kalau tanahnya lumayan. Tapi kalau tidak, biasanya pasti diletakkan di luar. Betul ya? Diletakkan di luar. Kalau Anda baca dalam arsitektur Islam itu ternyata rumah-rumah itu sekecil apapun itu, saya bacakan kalimatnya James Dickey. Walau rumah-rumah itu kecil, tetap di dalamnya terdapat air mengalir, terdapat bunga-bunga, wewangian, pohon-pohon kecil, dan tempat-tempat istirahat. Rumah sekecil apapun di Andalus itu, kata James Dickey, sekecil apapun rumah itu di dalamnya ada begitu. Jadi taman itu dulu dibuat oleh muslimin untuk kenikmatan penghuni rumah. Sehingga bisa dinikmati, menjadi tempat bercengkrama keluarga, menguatkan hubungan antar suami istri dan anak-anak. Itu tujuannya. Nah kalau taman ditaruh di luar, kan kita nggak mungkin nongkrong sesantai itu kan, namanya tempatnya di luar ya kan. Makanya itu karena begini kalimatnya, ini kalimatnya Dr. Muhammad Yahya Waziri. Beliau juga punya buku sangat bagus, judulnya Al-Imarah Al-Islamiyah, bangunan Islam. Ya, karena beliau juga arsitek bangunan Islam. Beliau mengatakan bahwa karena muslimin itu tidak biasa bangga-banggaan, ya. Tidak biasa membanggakan diri, bangga-banggaan di depan orang, itu nggak biasa. Itu kalimat ditulis oleh Dr. Muhammad Yahya Waziri itu untuk menceritakan tentang taman-taman yang dibuat hari ini, yang itu ditaruh di luar, yang menikmati orang lewat. Tapi orang rumah itu cuma sekian persen menikmatinya. Coba kalau dia diletakkan di dalam rumah. Seperti taman-taman yang ada di rumah-rumah di Andalus saat itu. Ya dulu di Cordoba saja itu ada ratusan ribu rumah di kota Cordoba. Jadi bayangkan kalau di kota itu, di rumah itu kemudian di dalamnya ada taman itu. Karena muslimin tidak biasa, cuma ingin menunjukkan rumah ini bagus loh, tamannya taruh di luar. Ya, maka muslimin bicara tentang fungsi dan bicara, lihat, bangga-banggaan itu bicara akhlak. Muslimin tidak biasa dengan itu. Tujuan manfaatnya apa sih taman? Manfaatnya adalah untuk kita nikmati bersama di rumah, bersama keluarga kita. Di sini kita bercengkrama bersama, diskusi, bercanda bersama, berdialog bersama. Di sini kita kuatkan hubungan keluarga ini dan seterusnya. Ya, itu fungsinya musim itu. Makanya yang indah itu di bagian dalamnya. Lah rumah kita ini hari ini kadang-kadang indah bagian luarnya, ya kan? Yang menikmati orang lain, orang rumah malah tidak menikmati. Jadi kalau kita lihat kalau kita masuk sebuah ilmu menggunakan panduan syariat, itu bisa mengubah karakter ilmu yang ada hari ini, dan karena itu pun kita bisa lihat contohnya di Andalus contohnya. Baik, itu contoh ya teman-teman, bagaimana syariat muslimin selalu hadir dengan syariatnya. Saya juga sudah sering sampaikan bahwa ulama Islam dulu ketika menulis ilmu apapun itu yang di kepalanya adalah syariat. Mau matematika, mau apapun itu di kepalanya adalah syariat. Ya, mau astronomi, mau tadi ilmu kedokteran, apapun itu semua adanya adalah di kepala mereka adalah syariat ini. Baik, saya kira cukup dari saya, dan terakhir saya ingin kalimat yang menarik ketika Syekh Nasir bin Sulaiman Al-Umar dalam bukunya Suqutul Andalus Durusun wa Ibar, ya, tentang kejatuhan Andalus, Durusun wa Ibar, sebagai pelajaran. Ya. Beliau memberikan semangat pada kita semuanya. Ya, di antara kalimatnya beliau mengatakan harapan-harapan. Ini agama Allah, tetapi mana para pekerja kerasnya? Ini kalimat beliau. Harapan-harapan. Ini agama Allah, tetapi mana para pekerja